Di sebuah negeri yang penuh warna dan tawa, hiduplah seorang raja yang kelakuannya selalu bikin geleng-geleng kepala. Namanya negeri lucu dan rajanya, ya, bisa dibilang sedikit unik. Setiap kali raja mencoba melakukan sesuatu yang agung, hasilnya pasti kocak. Ia pernah mencoba berpidato dari balkon, tapi malah terpeleset kulit pisang dan meluncur mulus ke tumpukan jerami. Bukannya marah, seluruh rakyat malah tertawa terbahak-bahak. Bagi mereka, raja adalah sumber kebahagiaan utama. Namun, di balik semua tawa itu, ada seseorang yang tidak punya niat baik. Sang penasihat licik, dengan senyum palsunya, melihat keluguan raja sebagai sebuah kesempatan emas. Ia mulai membisikkan ide-ide aneh ke telinga raja. Yang mulia, katanya suatu hari, bagaimana jika kita mengganti semua kuda di istana dengan unta? Pasti akan terlihat lebih eksotis. Raja yang polos tentu saja setuju tanpa pikir panjang. Putri cerdas, anak sematawayang raja, mulai mencium gelagat aneh. Ayah, tanyanya dengan lembut, mengapa penasihat selalu menyarankan hal-hal yang tidak masuk akal? Sejak kapan kita butuh unta di negeri berbukit seperti ini? Tapi raja hanya tertawa dan menganggap putrinya terlalu serius. Santai saja, ini akan jadi kejutan lucu untuk rakyat, jawabnya. Putri hanya bisa menghela napas, khawatir ayahnya sedang dimanfaatkan. Puncak kekacauan terjadi saat festival panen raya tahunan. Sesuai saran penasihat, raja memerintahkan agar festival diisi dengan lomba memanjat tiang yang dilumuri mentega dan balap karung di atas es. Hasilnya, tentu saja bencana. Semua orang terpeleset, jatuh, dan saling bertabrakan. Festival yang seharusnya penuh sukacita berubah menjadi kekacauan massal yang lucu tapi juga berbahaya. Saat itulah, badut istana dan seorang petani baik hati yang selalu jeli, menyadari ada yang tidak beres. Mereka melihat sang penasihat tertawa sinis di pojokan sambil menghitung kantong emas. Dengan sigap, si badut menggunakan keahlian akrobatnya untuk merebut buku catatan penasihat, sementara si petani dengan cepat membacakannya di depan semua orang. Terungkaplah semua rencana licik sang penasihat untuk menguras kas kerajaan demi kepentingannya sendiri. Menyadari kesalahannya, wajah raja memerah karena malu. Ia sadar bahwa keluguannya telah membahayakan negerinya. Di hadapan seluruh rakyatnya, raja turun dari singgasananya, meminta maaf dengan tulus dan berjanji untuk lebih bijaksana. Sang penasihat diasingkan, dan negeri lucu kembali damai. Raja belajar pelajaran berharga, menjadi pemimpin bukan hanya tentang membuat orang tertawa, tapi juga tentang mendengarkan dan melindungi mereka. Negeri lucu pun merayakan dengan tawa yang lebih tulus dari sebelumnya, merayakan kebijaksanaan baru raja mereka. Terima kasih sudah menonton kisah dari Negeri Lucu. Jika kalian suka ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.